Desa Sidegedung Batu terletak di sebelah timur laut dari pusat pemerintahan Kecamatan Sangkapura, atau lebih tepatnya desa ini berada pada perbatasan antara Kecamatan Sangkapura dengan Kecamatan Tambak. Wilayah desa ini terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan dan petani. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Desa Sidegedung Batu. Kali ini kita tampil sebagai perdana sebagai podcast untuk mengedukasi kepada warga Desa Sidegedung Batu khususnya dan masyarakat umum yang lainnya umumnya, dan sebagai untuk mengetahui, menggali potensi ataupun hal-hal yang unik yang ada di Desa Sidegedung Batu umumnya. Dan kali ini kebetulan bersama salah satu kepala dusun, yaitu Kepala Dusun Pancur, Bapak Emran. Di mana beliau adalah salah satu kepala dusun yang cukup sepuh di kalangan kita, dan kebetulan saya sendiri sebagai kepala dusun Sumber Torak. Dan kita akan sharing kali ini terkait untuk pengembangan ataupun hal-hal yang bisa kita kembangkan di dusun kita masing-masing, seperti itu. Baik, yang pertama kita akan menanyakan kepada beliau, Bapak Imran, terkait aktivitas mayoritas di dusun Pancur saat ini ataupun yang ke belakang biasanya itu apa sih, Pak Imran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab saja, Pak. Kalau aktivitas di dusun Pancur, yang laki-laki itu kebanyakan kerjanya nelayan. Alhamdulillah yang mendapatkan mesin pun sudah 20%. Itu daripada kepala dusun. Dan kalau masalah pertanian, ya mungkin 20% desa Pancur itu bertani. Ya, makanya kalau nelayannya itu 80% itu rata-rata mulai sampai yang tua sampai yang masih lulusan SMP itu tetap kerja di laut. Maksudnya itu termasuk mencari ikan lah. Kalau masalah perdagangan, jual jalan ke pasar apa itu ya mungkinlah 10% khusus perempuan. Oke, berarti di warga dusun Pancur itu mayoritas mata pencahariannya itu nelayan. Nelayan ya? 80%. Nah, sekarang persoalannya jika cuaca ekstrim seperti sekarang, para nelayan tersebut bisa mengalihkan atau beralih profesi ke apa misalkan? Ya kalau yang nelayan kadang-kadang ya kalau terlalu anginnya kencang ya berhenti sebentar sambil kerja untuk apa ya, kegiatan-kegiatan misalnya jaringnya diperbaiki, terus itu perbaikan alat-alat pancingnya, jaringnya, termasuk perahunya. Yang tidak maksud saya itu untuk mengcover pendapatan selain melaut seperti itu, bisa dialihkan ke misal perdagangan atau apa pertanian. Kalau itu tidak, Pak. Yang aslinya itu banyak yang nganggur juga kalau angin kencang. Makanya kalau ada angin kencang, mayoritas yang nelayan itu kesusahan. Ya mungkin mancing dekat-dekat di karang-karang. Ya katanya itu kalau dapat ya harga emas lah katanya. Kalau dapat waktu angin kencang itu. Oh, berarti seperti itu ya. Sekarang terkait dengan pendidikan, mungkin salah satunya yang kita ketahui dusun Pancur ini pendidikannya itu apa saja yang ada, tingkatan apa saja, dari mulai apa tuh? Hanya kalau tingkatan itu ya tingkatan sampai S1 pun banyak, sampai SMA yang banyak yang mondok sampai yang mondok di jurusan agama, mondok ke luar Bawean yang banyak di Jawa, Sidogiri, macam-macam lah. Makanya di Pancur itu banyak ustadznya, gara-gara di sana tuh langsung ke pondok. Pada tahun 2000-an itu pondok itu terkenal. Nah, lepas tahun 2000-an itu agak menurun pondok, larinya ke swasta semua. Makanya sekarang
mulai lagi anak-anak orang Pancur khususnya banyak yang mondok lagi. Berarti mayoritas masyarakat dusun Pancur ini alumni pondok pesantren. Kebanyakan 70% lah, termasuk kiai-kiai itu di luar. Kalau lembaganya sendiri yang ada di dusun Pancur itu ada lembaga apa saja, Pak? Lembaganya ya cuma lembaga itu aja, MDU. SD juga ada. Ada jelas. TK juga ada, TK ya. Termasuk Kalau pesantren itu termasuk dibilang Pancur sebenarnya, walaupun itu kawasan Batu Siti. Orang bilangnya pasti Pancur. Pondok Nurul Huda. Nurul Huda. Oh, sebenarnya biasanya orang menyebutnya masuk kawasan Pancur meskipun secara Semuanya geografis orang itu bilang pasti bilang Pancur. meskipun Makanya secara kaitannya Pak di Pondok ke Pancur dekat. seperti Jauh ke Besar dekat ke Pancur. iya. Nah, untuk sekarang terkait dengan seni ataupun budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat dusun Pancur itu apa saja, Pak? Ya, termasuk bang jarinya remas Masjid Pancur atau Muslimin, termasuk bang jarinya perempuan Pancur ada juga, termasuk fatayat muslimatan itu tetap dari zaman dulu itu. Kalau masalah bang jari baru sana mungkin ada 3 tahunan 4 tahun. Ya, memang kita ketahui bersama kalau Benjari itu memang bukan tradisi dari sejak lama dan itu baru muncul di abad sekarang seperti itu. Nah, dan mungkin yang saya tanyakan seperti kita ketahui di Pulau Bawean seperti ada mandiling ataupun tari tungka itu mungkin masih ada atau sudah tidak ada? Kalau di Pancur setahu saya kalau mandiling tak pernah ada, termasuk tungka pun lah sudah basi. Masih kecil saya belum sekolah itu masih ada tungka. Maklum dulu kan belum ada salon-salon besar gitu. Kalau pengantin kan royongan, sekarang ada selim ya tak laku tungka itu. Sudah lama. Bahkan sudah tidak ada itu roncangan katanya orang Bawean. Ya, Tidak ada. Termasuk lompung apa itu sudah ada sedikit lah. Mungkin ada 1, 2, 3 gitu. Berarti tradisi lama nenek moyang kita mulai hilang tidak ada ya. Tapi Banjari itu bukan bagian dari tradisi yang tidak positif, tapi sekalipun baru dan kita kembangkan di dusun itu merupakan simbol sebuah salawatan seperti itu. Banjari identik dengan salawatan itu cukup baik juga untuk dikembangkan di masyarakat dusun. Dan mungkin kali ini saya akan menanyakan terkait dengan ini, Pak. Mungkin terkait makanan khas atau makanan yang sering menjadi unggulan di dusun Pancur ini apa, Pak Imran? Aduh, kalau itu macam-macam nggak tahu unggulan itu apa ya. Mau unggulan apa ya tidak ada lah, kalau unggulan itu semuanya jualannya itu aja. Kalau misalkan makanan tradisionalnya Seperti apa maksudnya? seperti Sagu. ya mungkin Sagu sagu sudah nggak ada. sudah tidak ada. Dulu ya sama dulu. Nggak ada sekarang. Bahkan dipotong semua itu. Kalau masalah sagu, masalah laang pun nggak ada. Laang juga tidak ada karena memang tidak ada pohonnya ya. Tidak ada. Banyak tapi cuma tak tahu caranya. Mungkin ada satu orang di barat sawah itu. Karena Memang sudah kerjanya mungkin dekat laut, ya mungkin ke laut. oh ya seperti itu memang betul ya. Sidu Gedung Batu. Tapi seperti belum itu. ada satu yang belum dibicarakan. Anak apa itu? Masalah makam yang bersejarah. Nah, tempat Kan bersejarah. dari dulu nenek moyang kita pernah satu saat itu selalu ada sekarang makamnya. Setiap ada orang lahir itu masih dibawa ke sana. Itu katanya orang dulu makam itu datang sendiri. Makam. Nah, ini menarik sebenarnya teman-teman. Ya, Nah, kalau nggak percaya silakan. Bahkan tiap Jumat ada orang mengaji semua di dekatnya Bapak Nur itu. makam datang sendiri maksudnya secara tiba-tiba di situ ada makam seperti itu. Iya. Lalu dipercaya oleh masyarakat sebagai makam keramat. Bahkan sebelum di Pongo terkenal itu sudah Ada. Sudah ada. Berarti lebih dulu bahkan ya, Lebih dulu. bahkan lebih Itu tua ceritanya. daripada makam Walia Zainab seperti itu.
katanya. Seperti Jadi itu saya ya kan. bertanya kepada orang yang berkaitan dengan orang yang pernah merawat. Nama orang tersebut siapa? Gak ada namanya. Gak ada namanya, cuma berbentuk makam dengan ada batu nisannya juga ada. Ada. Bahkan dulu itu ada pokok apa gitu jatuh di sini bersih. Ada dua sebenarnya di sana lagi di makam Barsawa itu ada dua. Sakti juga ada makam orang sakti, termasuk ada orang alimnya itu katanya. Bahkan dia mengatakan orang yang membuat tapa orang itu dia masih utuh, berani bertaruh orang itu utuh. Nah sekarang dipercaya ketika ada bayi melahirkan dibawa ke sana maksudnya. Iya, kendak yang ke sini, yang Yang- ke rupanya Bapak Anwar di atasnya. Setiap Jumat itu banyak orang mengaji. Masih ada kuburannya. Enggak, yang itu yang bawa bayi itu dibawa ke sana diapain seperti itu? Itu bukan bayi, sudah umur 40 hari atau 2 bulan, ada orang hajatan, misalnya ada, kalau lahir saya selamat maka saya akan dibawa ke sana. Atau orang bawean paniatan. Paniatan katanya bawean. Bawa Jika tertekani hajat akan berziarah ke tempat misalnya makam amin, tersebut. dalam keadaan selamat, tidak ada apa-apa, utuh, akan saya bawa ke sana sambil bawa makanan. Nah. Bahkan mengundang para kiai untuk berdoa. Nah ini menarik untuk kita tindak lanjuti dan melihat kondisi di lapangan ini teman-teman. Tunggu di channel selanjutnya ya. Sekian, terima kasih. Dah dari kami mungkin sekian sekilas info tentang dusun Pancur yang ada di Desa Sidugun Batu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.